Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susilawati, NPM 160319994 dari kelas Farmasi C, ingin menjelaskan tentang tugas farmasi yang diberikan. HLB pengertiannya adalah HLB sendiri adalah singkatan dari hidrofilik lipofilik balance. HLB adalah nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan untuk menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Prinsip HLB yaitu apabila semakin tinggi HLB, maka zat tersebut semakin hidrofilik, dan begitu juga sebaliknya. Seperti gambar di samping berikut. Pada gambar pertama, adanya kekuatan pada hidrofilik di bagian kepala yang lebih besar, sehingga memiliki HLB yang besar. Dan pada gambar kedua, adanya kekuatan pada hil lipofilik, bagian ekornya lebih memanjang, berarti HLB lebih rendah. Sedangkan pada gambar kedua, adanya keseimbangan antara hidrofilik dan ekor lipofilik seimbang, sehingga HLB pun seimbang antara keduanya. Nah, dari gambar tersebut, maka semakin tinggi HLB, semakin hidrofilik atau bisa disebut dengan polar. Polar suatu zat tersebut, sebaliknya apabila semakin rendah HLB, maka semakin lipofilik atau disebut dengan nonpolar zatnya. Menjelaskan tentang video surfaktan sebagai pembasah, jelaskan tentang Gibbs absorption. Absorpsi Gibbs itu untuk sistem multi-komponen, yaitu sebagai persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi suatu komponen yang bersentuhan dengan permukaan dengan perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan yang sesuai dengan energi permukaan. Soal berikutnya tentang potensial zeta. Potensial zeta dalam sediaan farmasi terdapat dalam sediaan suspensi. Digunakan sebagai stabilisasi berdasarkan teori DLVO. Stabilitas koloid merupakan keseimbangan antara gaya tarik-menarik van der Waals dan gaya tolak-menolak elektrik. Karena muatan permukaan bila potensial zeta menurun sampai pada level tertentu, koloid akan membentuk agregat karena gaya tarik-menarik. Sebaliknya, potensial zeta yang tinggi dapat mempertahankan sistem koloid menjadi stabil. Terdapat titik di mana gaya elektrik dan van der Waals seimbang, dipengaruhi oleh konsentrasi elektrik tertentu yang dikenal dengan official flocculation concretion atau CFC. Ion-ion yang berada pada permukaan koloid dapat menyebabkan potensial zeta menurun, sehingga hanya terdapat satu titik CFC dan koloid akan beragregasi seiring dengan meningkatkan konsentrasi elektrolit. Sebaliknya, ion yang diabsorpsi secara spesifik dapat menyebabkan koloid menjadi stabil kembali. Dengan demikian, akan terbentuk dua daerah CFC, atas dan bawah, di mana terdapat wilayah yang tidak stabil di antara keduanya. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata
dan kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.